Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel motivasi. Sahabat channel motivasi sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kurikulum merdeka. Kita akan belajar tentang capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Apa itu capaian pembelajaran? Mari kita menuju ke pembahasannya. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video terdahulu tentang kerangka dasar kurikulum, di mana kerangka dasar kurikulum ini komponennya terdiri dari 3, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen, yaitu yang berwarna hijau, di mana struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen ini ditetapkan oleh pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini diatur oleh Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022. Jadi, bukan diatur oleh Permendikbud atau keputusan Mendikbud, tetapi keputusan Kepala Standar Kurikulum dan Asesmen yang disebut dengan BSKAP, di mana BSKAP ini adalah pengganti dari BSNP yang sudah dihapus. Kita lihat di sini bahwa capaian pembelajaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu capaian pembelajaran untuk PAUD dan capaian pembelajaran untuk Dikdasmen, yaitu pendidikan dasar dan menengah. Untuk PAUD itu tidak mengenal fase karena hanya 1 tahun. Tetapi kalau capaian pembelajaran Dikdasmen itu dikenal dengan fase, di mana fase ada ketentuannya. Fase A itu adalah kelas 1 sampai kelas 2, paket A, SD atau MI. Kemudian fase B kelas 3 sampai kelas 4. Fase C ada kelas 5 sampai kelas 6 dan fase D adalah kelas 7, 8, 9. SMP atau MTS atau paket B. Kemudian fase E ini hanya setahun, kelas 10 atau paket C, SMA atau SMK. Yang terakhir fase F ini adalah 2 tahun, yaitu kelas 11 sampai kelas 12. Jadi satu fase itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Untuk SD itu satu fase adalah 2 tahun. Untuk SMP itu satu fase 3 tahun, 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk SMA atau SMK atau pendidikan menengah, fasenya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nanti ini masing-masing CP diatur dalam fase. Nah, berikutnya ini adalah contoh CP Matematika fase A. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Perhatikan CP ini bentuknya narasi atau berbentuk paragraf. Berbeda rumusnya dengan kompetensi dasar, seperti kita ketahui bahwa kompetensi dasar itu formatnya atau bentuknya adalah bernomor. Misalnya 3.1 dipasangkan dengan 4.1. 3.1 itu adalah KD pengetahuan dan 4.1 adalah KD keterampilan. Nah, di CP ini tidak lagi mengenal istilah pengetahuan dan keterampilan. Bentuknya juga tidak bernomor, tapi berbentuk narasi atau berbentuk paragraf. Contoh ini adalah CP Matematika. Di sini ada 5 domain, yaitu mulai dari bilangan, aljabar, kemudian pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Contoh saya bacakan untuk CP Dominasi data dan peluang. Bunyinya adalah pada fase A nanti setelah kelas akhir, kelas 2, peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus
dan piktogram. Paling banyak 4 kategori. Jadi bentuknya seperti ini. Tidak ada penomoran, tidak ada kelompok pengetahuan dan kelompok keterampilan, tetapi dijadikan satu. Bentuknya adalah bentuk paragraf. Nah, inilah bedanya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 2013 itu mengenal istilah KIKD, tetapi kalau di kurikulum Merdeka kita kenal CP atau capaian pembelajaran. Nah, tadi saya katakan bahwa CP dikategorikan menjadi dua, yaitu CP PAUD dan CP Dikdasmen. Untuk CP PAUD ini komponennya itu ada 5, yaitu yang A rasional CP, yang B adalah tujuan CP, yang C karakteristik pembelajaran, D adalah ruang lingkup, dan yang terakhir adalah rumusan CP. Di mana untuk PAUD ini ruang lingkupnya sederhana, hanya ada 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian 2 jati diri, yang ketiga adalah literasi. Untuk CP Dikdasmen ini komponennya ada 4, yaitu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran mata pelajaran. Jadi untuk CP luar PAUD atau pendidikan dasar dan menengah itu dikelompokkan per mata pelajaran. Per mata pelajaran ini dibagi menjadi 4 komponen, yaitu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian mata pelajaran itu sendiri. Ini adalah keputusan BSK nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, kemudian jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Ini adalah isinya. Kemudian nanti ada lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 ini tentang capaian pembelajaran untuk PAUD, TK, RA, BA, KB, SPS, TPA. Nah, ini adalah bagian A tentang rasional capaian pembelajaran. Bagian B ini kita lihat tentang tujuan capaian pembelajaran. Bagian C-nya adalah karakteristik pembelajaran PAUD. Kemudian yang D adalah ruang lingkup, di mana ruang lingkupnya 1 nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah jati diri, yang ketiga adalah dasar-dasar literasi. Yang E adalah rumusan capaian pembelajaran PAUD. Seperti apa rumusannya? Nah, seperti ini. Yang pada akhir fase pondasi anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, dan seterusnya. Ini jelas bentuknya adalah paragraf atau narasi. Ini tidak bernomor seperti KD atau kompetensi dasar. Nah, 3 domain tadi atau 3 ruang lingkup tadi dijelaskan lagi secara detail. Agama dan budi pekerti itu seperti apa, kemudian jati diri itu seperti apa, dan literasi itu seperti apa. Inilah CP dari PAUD. Lampiran kedua ini adalah capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah. Ini dikelompokkan menjadi permata pelajaran. Yang pertama adalah nomor 1, capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang A adalah rasional, kemudian B adalah tujuan mata pelajaran. Kemudian yang C adalah karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang D adalah capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, dimulai dari fase A untuk kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD atau MI. Ini adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI atau paket A. Komponennya dalam menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan. Kemudian yang terakhir adalah menulis.
Nah, seperti inilah bentuknya capaian pembelajaran yang perumusannya berbeda dengan kompetensi dasar. Setelah bahasa Indonesia, nanti ada mata pelajaran lain. Setelah ini dari fase A sampai dengan fase F. Kalau kita lihat ini ada 1076 halaman dari semua mata pelajaran dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.